Nah, Nabi Yusuf yang bukan siapa-siapa menjadi penguasa Mesir. Dan ya kita tahu Nabi Ibrahim itu ya ketika dimunculkan di surat Al-Baqarah, di mana surat Al-Baqarah tema besarnya adalah kepemimpinan di muka bumi. Ya, kepemimpinan di muka bumi, ya ada tema-tema pemimpin yang dimunculkan. Ada khalifah, ada malik. Tapi untuk Nabi Ibrahim imam. Ya, dan ya Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah ya Allah terangkan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Qala ini ja'iluka linnasi imama. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan kalimat-kalimat ujian, maka dia melaksanakannya dengan sempurna. Balasannya apa? Sesungguhnya aku menjadikan kamu imam ya bagi manusia. Ya, jadi pemimpin yang digunakan oleh Al-Quran adalah imam. Dan nanti di ayat yang lain di surat uh, An-Nahl, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Satu orang levelnya ummah, imam, ummah. Ya, dan kemudian beliau meminta, qala min dzurriyyati, ya Allah bagaimana dengan anak keturunanku? Maka Allah mengatakan, la yanalu ahdi adh-dhalimin. La yanalu ahdi adh-dhalimin. Tidak mendapatkan janjiku adh-dhalimin. Ya, orang-orang yang zalim. Dan ini pun menarik, ya, karena yang dijadikan fa'il adalah janji Allah. Tadi, ya adh-dhalimin itu menjadi objek. Ya, biasanya, ya, manusianya itu jadi fa'il, sesuatu hal itu menjadi maf'ul bih-nya. Tapi ini dibalik. Jadi seolah-olah menjadi satu kepastian. Kalau yang zalim nggak dapat janji Allah. Tapi kalau yang nggak zalim dapat janji Allah. Nah, termasuk Nabi Yusuf, keturunan Nabi Ibrahim yang tidak zalim. Ya, makanya tadi Allah berikan janjinya menjadi imam, menjadi pemimpin. Ya, dan imam itu pemimpin yang menggabungkan dua hal, keagamaan dan pemerintahan. Walaupun Nabi Yusuf bukan ya pemimpin yang tertinggi, tapi semua urusan Mesir beliau yang mengendalikan. Yang dalam Al-Quran diistilahkan dengan istilah Al-Aziz. Ya, ada Al-Malik, ada Al-Aziz. Ya, ada Al-Aziz. Dan Al-Aziz ini, ya dia menjadi konsep tersendiri. Ya, kita tahu nama Allah itu Al-Aziz. Dan nanti ada seseorang yang disifati dengan Al-Aziz. Dan itu terkonfirmasi. Ya, dalam Al-Quran, karena Al-Quran menggunakan istilah itu. Nah, kita tidak akan memahami makna Al-Aziz ini kalau tidak memahami nama Allah Al-Aziz. Ya, makanya kualitas manusia seperti apa ya? Ya bisa disifati dengan Al-Aziz dan seberapa berat tugas yang dijalankan. Dan nanti Nabi Yusuf yaitu bisa sampai ke titik itu. Ya, dari orang yang tinggal di perkampungan Badui, ya dari orang yang tinggal di perkampungan Badui, ya karena ketika kita membahas Nabi Ibrahim kan, ya Nabi Ibrahim di negeri Syam, ya di negeri Syam, eh nah itu ya tidak banyak pengikutnya, ya tidak banyak pengikutnya. Ya dan ya keluarga inti beliau lah, ya Nabi Ishak, Nabi Yakub. Makanya nanti ketika Nabi Yusuf jadi penguasa Mesir, membawa keluarganya ke Mesir itu nggak banyak jumlahnya, ya tidak banyak jumlahnya, hanya puluhan anggota keluarga, ya keluarga inti beliau. Nah, makanya sebagian ahli sejarah juga menyaksikan tadi, ya jadi Bani Israel itu masuk ke negeri Palestina, ya jadi sebagian mengatakan mereka bahkan tinggal di wilayah sekitar Palestina, tidak masuk di negeri Palestina. Ya, sehingga Al-Quran mengatakan Al-Qaryah, ya bukan menggunakan eh, negeri yang diberkati. Ya, Al-Ardhal Muqaddasah, tidak demikian, atau negeri yang disucikan. Dan untuk Nabi Ibrahim pun tinggalnya di Haran. Ya, kemudian eh ya Syamnya itu lebih dekat ke Suriah sebetulnya. Ya, Nabi Ishak, Nabi Yakub juga demikian. Makanya nanti ketika masuk ke Mesir, ya Nabi Yusuf mengatakan minal badui dari perkampungan Badui. Nah, dari yang tinggal seperti itu bisa menjadi pemimpin negara. Ya, hari ini kita lihat kondisi kaum muslimin. Ya, kita lihat kondisi kaum muslimin. Eh
ketika ketika mendapati tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Islam yang berlatar belakang agama, justru tidak banyak yang milih untuk jadi pemimpin. Bahkan mungkin orang yang soleh sekalipun itu justru tidak banyak yang kemudian memilih tokoh-tokoh agama ini menjadi pemimpin negara. Ya, mereka menyaksikan kemampuan di dalam mengelola negara bisa atau tidak. Ya, kan dia tokoh agama, iya tokoh agama, tapi urusan negara urusan negara. Nah, itu biasanya orang yang ahli agama tadi dimuliakan dalam hal agama, tapi untuk urusan negara enggak dulu deh gitu. Ya, di sisi yang lain, orang yang tidak mengkaji agama, soleh, kadang lebih dipilih untuk bisa ngurus negara ini karena punya kompetensi yang bisa ngurus negara walaupun bukan ahli agama. Nah, kadang hari ini seperti itu. Ya, walaupun akhirnya masing-masing yang yang di agama merasa itu mereka nggak tahu kemampuan kita di dalam memanage negara karena kita belajar tadi fikihnya ini al-ahkam sultaniyah dan yang lain. Yang sana merasa itu sudah zaman dahulu, ini sudah zaman modern segala macam, dan bahkan orang agama mungkin nggak bisa cara berpikirnya ngurus yang begini-begini. Nah, ini seolah-olah masing-masing tadi memisahkan diri, yang memulai pendidikan dari agama merasa harusnya kita lebih berhak, kita lebih layak, tapi orang melihat belum, Anda belum sanggup. Nah, yang melihat tadi atau yang kemudian menempuh jalan yang lain, dia tidak mendalami ilmu agama tapi belajar ilmu-ilmu umum, yang merasa kita lebih pantas. Walaupun orang agama mengatakan kalian nggak punya dasar agama. Nah, Al-Quran itu kan sebetulnya tidak demikian. Ya, konsep imam itu menggabungkan kedua-duanya. Ya, dan untuk Nabi Ibrahim mungkin tidak punya wilayah secara khusus justru Nabi Ismail di Mekah itu yang menggabungkan itu, kepemimpinan Mekah dan kepemimpinan agama sebagai perpanjangan dari dakwah ayahnya. Nabi Ibrahim di negeri Syam nabi tapi nggak ada yang dipimpin, tapi tetap Allah jadikan imam. Nah, berarti hari ini tugas kita mungkin belum Allah jadikan mereka yang menguasai ilmu agama menjadi pemimpin. Tapi secara kualifikasi harusnya sanggup jadi imam. Walaupun belum punya rakyat yang dipimpin. Nah, itu kayak Nabi Ibrahim. Tapi dia punya kemampuan jadi pemimpin dan punya rakyat yang dipimpin, nah itu baru imam. Tapi seandainya belum punya rakyat yang dipimpin, tapi kualifikasinya itu dia kualifikasi imam. Nah, itu yang kita hadirkan untuk negeri ini. Nah, Nabi Yusuf di Mesir itu begitu agama beliau nabi, pemerintahan beliau yang memerintahkan dari keluarga nabi tapi tinggalnya di perkampungan Badui. Nah, itu kan ada proses, makanya nanti untuk jadi pemimpin itu butuh ilmu tersendiri. Tidak bisa kemudian saya ini orang soleh pasti bisa jadi pemimpin, belum tentu. Belum tentu, itu ada ilmu tersendiri. Ada ilmu tersendiri, makanya sampai ada bahasan oleh para ulama itu, ini orang soleh tapi tidak cakap jadi pemimpin. Ini orang tidak soleh tapi cakap jadi pemimpin. Mana yang lebih didahulukan? Bahkan ulama mengatakan yang tidak cakap ini, tapi yang tidak soleh ini tapi cakap jadi pemimpin. Ketidaksolehan dia untuk dia, tapi kecakapan dia untuk memimpin itu untuk rakyatnya. Yang ini soleh, kesolehan dia untuk dirinya. Ketidakcakapan dia jangan sampai kemudian menyebabkan kemadaratan bagi rakyatnya. Nah, idealnya yang soleh yang memimpin karena punya kecakapan. Nah, itu Al-Quran itu menghadirkan itu. Makanya ada nabi yang dikisahkan hanya sisi dakwanya. Kemudian nanti perjuangan yang sampai titik di mana kaumnya diadab. Dulu kita pelajari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Ada nabi yang kemudian ditonjolkan sisi kekeluargaannya. Nabi Nuh masih ada sisi kekeluargaan, Nabi Adam ada sisi kekeluargaan, Nabi Ibrahim juga ada sisi kekeluargaan. Nabi Yusuf keluarga beliau sebagai seorang saudara, sebagai seorang anak, bukan seorang ayah.
Ya kalau ya untuk pandangan keluarga beliau sebagai seorang ya anak ya ya nanti terhadap Nabi Yakub saudara ya terhadap saudara-saudaranya ya tapi beliau pemimpin yang dari bukan siapa-siapa menjadi pemimpin negara. Nah, ini kan berarti ada konsep tersendiri. Gimana bisa bisa menyiapkan itu? Karena tidak semua nabi itu menjadi pemimpin negara. Ya, ada Nabi Dawud yang memang ya mungkin secara kondisi berbeda ya dengan Nabi Yusuf. Nah, itu kan nanti versi pemimpin yang lain lagi. Nabi Sulaiman juga tadi versi yang lain lagi. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga demikian. Jadi Al-Quran itu memberikan contoh-contoh yang dalam kondisi apapun ada landasannya. Ya ada landasannya. Nah, sehingga kalau kemudian hari ini ya dirasa orang yang ngerti agama itu tidak cakap di bidang ilmu umum, tidak cakap di bidang pemerintahan, makanya tidak ya tidak menarik untuk dicalonkan menjadi pemimpin. Nah, padahal Al-Qur'an ya contohnya Nabi Yusuf bisa kok. Bahkan nanti kalau kita kaji secara mendalam, oh ini dahsyat ya kemampuan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ketika kecil yang didik ayahnya. Ya, dan pendidikan ayahnya sebagai seorang nabi yang tinggal di perkampungan Batu, ya tadi nilai-nilai keimanan segala macam. Tapi benar gitu loh. Makanya kalau orang hari ini akhirnya dibenturkan. Ya, nggak apa-apa belajar iman walaupun nggak bisa ilmu-ilmu umum misalnya. Atau kebalikannya, ngapain gara-gara belajar iman, belajar ilmu agama, tertinggal umat Islam semakin jatuh, dah kita belajar ilmu umum. Nah, akhirnya masing-masing mengunggulkan apa yang dipelajari dan membenturkan dengan yang lain. Ya harusnya mereka yang memulai dengan iman itu lebih layak untuk menguasai ilmu umum itu.